Di semua aktivitas yang kita lakukan, seperti berolahraga, bekerja, belajar, ataupun tiduran santai menikmati sore, ada satu organ di tubuh kita yang selalu bekerja, tak pernah berhenti. Organ itu adalah jantung. Di setiap menit, jantung berdetak paling sedikit 50 kali. Artinya, dalam 1 jam, jantung berdetak 3.000 kali, 72.000 kali per hari, dan lebih dari 26 juta kali setiap tahunnya. Nah, ketika ia berhenti berdetak, maka saat itu kehidupan kita juga berhenti. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jantung. Apa fungsinya, apa bagian-bagiannya, dan bagaimana cara kerjanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Yulia, guru IPA SMP Negeri 2, Kota Solok. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah. Materi ini merupakan salah satu materi pada pembelajaran IPA di fase D atau di tingkat SMP. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Sebelum kita bahas sistem peredaran darah, kita perlu tahu dulu bahwa sel tubuh selalu membutuhkan gas oksigen dan zat makanan. Setiap sel tersebut juga menghasilkan zat sisa metabolisme. Untuk membawa zat ini menuju atau keluar sel tubuh, dibutuhkan sebuah sistem transportasi yang kita sebut sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah ini, kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, darah. Yang kedua, jantung. Dan yang ketiga, pembuluh darah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ia akan terus berdetak memompa darah tiada henti. Jantung terdiri dari 4 bagian utama. Ada 2 buah serambi, serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kiri adalah tempat masuknya darah dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan adalah tempat masuknya darah dari seluruh tubuh selain paru-paru. Lalu terdapat 2 buah bilik, yaitu bilik kiri dan bilik kanan. Bilik kiri akan memompa darah menuju seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan akan memompa darah menuju paru-paru. Otot yang membungkus jantung kita sebut dinding jantung, dan di antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat jantung. Sekat ini mencegah tercampurnya darah antara bilik kiri dan bilik kanan. Selain itu, pada jantung terdapat 2 buah katup, yaitu katup bikuspidalis dan katup trikuspidalis. Katup bikuspidalis mencegah darah yang ada di bilik kiri kembali ke serambi kiri. Sementara katup trikuspidalis mencegah darah yang ada di bilik kanan kembali ke serambi kanan. Lalu, pada bagian atas jantung terdapat beberapa saluran. Ada saluran yang membawa darah menuju jantung, dan ada saluran yang membawa darah keluar jantung. Saluran yang membawa darah menuju jantung disebut sebagai vena atau pembuluh balik. Ada vena pulmonalis dan ada vena cava. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru menuju jantung. Sementara vena cava membawa darah dari seluruh tubuh. Kemudian, saluran yang membawa darah keluar jantung ada aorta
dan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru, sementara aorta membawa darah menuju seluruh tubuh selain paru-paru. Nah, sekarang kita membahas aliran darah pada jantung. Pertama, darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung melalui vena cava menuju serambi kanan. Darah ini banyak mengandung CO2 yang merupakan zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel. Dari serambi kanan, darah akan masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah akan dipompa keluar jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru akan terjadi pertukaran CO2 dan O2. Darah akan melepas CO2 dan kemudian mengikat O2. Dari paru-paru, darah akan kembali menuju jantung, masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Darah ini merupakan darah yang kaya akan oksigen. Dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik kiri untuk kemudian dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.